Robot humanoid Cina membuat kehebohan usai tampil pada acara Gala Festival Musim Semi pada Senin 16 Februari 2026 lalu. Robot-robot ini tidak cuma menari, tapi juga melakukan berbagai gerakan kungfu dan puncaknya melakukan salto yang sangat presisi, layaknya manusia. Pertunjukan tahun 2026 menandai lompatan drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Saat itu robot-robot humanoid Cina baru bisa memutar sapu tangan dan melakukan gerakan sederhana. Tapi kehadiran teknologi ini memicu diskusi panas soal ambisi besar Beijing untuk mengintegrasikan robotika dan kecerdasan buatan ke dalam militer. Ambisi ini tak cuma angan-angan, tapi telah memiliki blueprint lewat dokumen yang dikeluarkan Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA. Seperti apa persisnya ambisi besar Cina untuk mengintegrasikan robot dalam perang masa depan, dan bagaimana reaksi Amerika Serikat melihat kemajuan pesat rivalnya ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Cina membuat gebrakan dalam Gala Festival Musim Semi yang disiarkan langsung oleh televisi pemerintah CGTN pada Senin 16 Februari 2026. Daya tarik utama adalah dua lusin robot humanoid yang melakukan gerakan kungfu, parkour, hingga salto layaknya manusia. Bahkan dengan gerakan super rumit seperti itu, tak ada satupun robot yang terjatuh. Di panggung festival itu, robot-robot Cina tampak mampu melancarkan gerakan rumit dengan presisi yang sangat tinggi, terutama salto. Sebab untuk dapat melakukan salto perlu pemrograman yang rumit. Sebuah penelitian dari Ismail Haqqi Sanlinto dan Hikmet Kocabas bertajuk Precise Calculation of Inverse Kinematic of the Center of Gravity for Bipedal Walking Robots mengatakan untuk dapat salto harus ada sistem yang menghitung pusat gravitasi yang bergeser cepat. Perlu juga ada perhitungan soal torsi motor di setiap sendi, belum lagi gesekan kaki dengan lantai yang licin. Semuanya harus dilakukan dalam hitungan milidetik alias real-time processing. Jika meleset sedikit saja, seperti contoh robot Rusia, ia akan jatuh berkeping-keping. Ramesh Srinivasan, spesialis kebijakan kecerdasan buatan dari Universitas California, menilai pertunjukan tersebut adalah sebuah pernyataan kuat dari Beijing. Hal itu menurutnya juga menunjukkan bahwa teknologi AI Cina sudah mencapai tingkat kematangan yang dapat diadaptasi ke berbagai sektor termasuk militer. Apalagi pertunjukan terjadi bertepatan dengan meningkatnya suhu ketegangan antara Cina dan Amerika Serikat, khususnya di kawasan Indo-Pasifik, serta konflik Amerika Serikat dengan Iran. Cina dilaporkan telah membukukan 7.705 paten robot humanoid dalam 5 tahun terakhir. Jumlah ini mencapai 5 kali lipat lebih banyak dibandingkan Amerika Serikat. Data dari Morgan Stanley 2025 juga menunjukkan Cina menyumbang 54% dari total instalasi robot industri global. Keunggulan Beijing bukan hanya terletak pada inovasi laboratorium, melainkan pada kemampuan mereka untuk produksi robot secara massal dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan Amerika. Pesatnya perkembangan ini bahkan membuat taipan teknologi AS Elon Musk merasa terpana. Musk, yang juga punya ambisi serupa lewat proyek robot Optimus di Tesla, mengakui bahwa Cina tak bisa dipandang sebelah mata. Perkembangan robotika Cina punya blueprint jelas dalam rencana 5 tahun ke-14 dan strategi Made in China 2025. Perusahaan seperti Uptech Design telah memulai produksi massal robot humanoid industri seri Walker S2 yang mampu bekerja berdampingan dengan manusia di lini perakitan kendaraan. Fondasi teknologi yang matang membuat Cina mampu mengubah robot dari sekadar prototipe menjadi komoditas industri yang siap mendominasi pasar global dalam waktu singkat. Perkembangan robot Cina tak cuma dipakai di sektor sipil, tapi juga militer. Strategi Cina bisa kita lihat dari dokumen resmi bertajuk China National Defense in New Era
yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Cina. Dokumen itu mengungkap, negeri tirai bambu sedang mempercepat transisi dari perang berbasis informasi menuju perang cerdas alias intelligent warfare. PLA sedang mempercepat penerapan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan, informasi kuantum, big data, cloud computing, dan Internet of Things dalam bidang militer. Dalam doktrin ini, robot dan sistem otonom bukan lagi sekadar alat bantu, melainkan inti dari kemampuan tempur baru yang bersifat jarak jauh, presisi, dan tanpa awak. Modernisasi militer ditargetkan selesai pada tahun 2035. Implementasi nyata dari strategi ini sudah terlihat di lapangan. Pada akhir November 2025, perusahaan Uptech memenangi kontrak senilai 264 juta yuan untuk menempatkan robot humanoid di pos lintas batas Cina-Vietnam di Fangchegang, Guangxi. Robot-robot ini bertugas melakukan patroli rutin hingga inspeksi lokasi industri strategis. Namun di balik itu tantangan teknisnya tetap besar. Daya tahan baterai robot humanoid masih terbatas antara 2 hingga 3 jam per pengisian. Ketangkasan tangan juga masih jauh dari fleksibilitas tangan manusia, ditambah dengan biaya produksi yang tinggi. Robot kungfu Cina dipamerkan pada festival musim semi membius dunia. Itu adalah seni robotika yang membutuhkan presisi tingkat tinggi. Sebab jika meleset sedikit saja, Cina bakal jadi bahan olok-olokan satu dunia. Panggung hiburan itu memang berbalut seni, tapi dalamnya terdapat tulang-tulang sendi militer. Jika robot sudah bisa bergerak selincah itu, bayangkan jika mereka ditempatkan di medan perang. Dan angan-angan yang sering kita lihat dalam program film fantasi dan anime, ini sudah jadi kenyataan. Yang lebih mencengangkan, Cina bisa memproduksi massal mesin-mesin ini lebih cepat daripada sebuah negara bisa menghasilkan tentara lewat kelahiran bayi. Apakah kita sekarang sudah memasuki era keemasan Cina? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.